nanti rekaman itu akan dimasukkan dalam LMS kami, ya. Nah, kemudian selanjutnya tentu saya pendatang, newcomer, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa itu pendatang baru? Apa namanya? Ja'al Jadir, ya. Ini ibu yang Sumiani ini. Bahasa Arabnya apa itu? Kalau pendatang baru. Kurang tahu, Pak. Nah, siapa yang latar belakang bahasa Arab? Kalau saya membuatnya bahasa Arab, ja'a itu kan datang. Nah, ja'al Jadir. Tapi ini kan bahasanya bahasa simpel aja. Sebetulnya itu adalah dorongan motivasi. Guru agama tidak tahu bahasa simpel itu. Nah, kemudian saya tentu masuk dalam rumah tidak kenalkan diri, walaupun Pak Zulkifli sudah menetap di rumahnya sendiri. Tentu saya gedor pintu dulu, dan saya mau tahu ibu dan bapak dan siapa saya. Ya, kita hari ini hanya berceloteh, bertukar pikiran, dan menginformasikan tentang saya dan siapa Anda. Ya kan? Istilah bahasa Arabnya, Hanaza, siapa saya. Gitu. Nah, kemudian kembali ke konten PPG, nanti kita sudah ada di LMS atau di kontrak belajar. Selama berapa hari Pak Zul? 20 hari ya? 26 hari, Pak. Nah, 26 hari itu tidak sebentar, Bu. Belah sampai lo ke Mama atau ke Malaysia, Singapura, ke Thailand. Kalau keliling agak jauh. Keliling dunia, Pak. Ya, kalau dalam hayalan seluruh dunia, tapi kalau dalam perjalanan waktu itulah panjang. Nah, al-waktu kasaf idza lam taqta'ahu, ya. Siapa yang memanfaatkan waktu itu pasti dia akan baik. Tapi kalau dia menyia-nyiakan waktu, dia akan terpotong sendiri. Itu kan bahasa apa namanya, semboyan bahasa orang Arab. Nah, kemudian saya pribadi nama Dr. Afrizal Ahmad, SAG MPD. Saya orang pesisir selatan batas kota. Selamat datang kabupaten, itu sudah wilayah saya. Ada yang orang pesisir sini ya? Sisi Ada ya? Guntua, Pak. Tuh pas Pak Zul. Ada, Pak. Ya, kemudian saya latar belakang sama mungkin ada yang PAI di sini. Saya dulu pendidikan agama. S1-nya di Tarbiyah Padang, IAIN. 95 saya tamat. S2-nya 96 di UMP. S3-nya juga UMP. Saya rata-rata itu pendalaman materi terus. S2 6 tahun, 5 tahun. S3-nya 9 tahun atau 8 tahun. Masa, Pak. Tapi baik istilah orang Minang, orang tibu awak sampai. Ya kan? Tapi kita tidak menyesali dengan waktu itu. Tapi yang penting kita sudah berusaha dan sudah maksimal. Ya, kalau awak orang berlari kancang, awak tidak takajan awak, sesuaikan dengan kondisi. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga seperti itu. Ada yang sudah S2, ada kesempatan S3 ambil. Mumpung ada kesempatan gitu. Nah, saya dorong ini, kan tidak mungkin juga ada ibu nanti kesempatan ngajar di perguruan tinggi, ya lanjut. Tidak perlu ada batasan. Nah, kemudian dinas saya pertama di UIN Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi dulu, Stein namanya. Sampai 2013. Sudah itu saya pindah ke UIN Padang 2013. Tapi saya pindah ke Padang tidak orang asing. Mulai dari kelas bawah itu, yang lama-lama itu kenal. Kenapa? Waktu di mahasiswa itu cukup lah. Ya, mungkin ada yang bapak-bapak yang di atas saya sedikit atau di bawah saya. Kebetulan saya termasuk aktivis dulu di UIN itu. Ya. Nah, makanya orang tidak membayangkan juga saya itu doktor. Orang tidak membayangkan saya itu jadi dosen. Karena dari perilaku dan karakter itu tidak membayangkan. Kawan-kawan
nilai tinggi, ya jadi guru. Tapi saya aktivis bisa jadi dosen. Nah, ini beda ya. Ya, satu mungkin kalau kembali ke agama itu sudah surat tantangan. Tapi surat tantangan kalau tidak diproses rekam jejak, enggak juga. Mungkin kawan tidak punya jaringan, kawan tidak punya komunikasi yang baik. Ya sampai SMP, SMA lah. Makanya ada celotehan saya dengan kawan-kawan, ini bukan egois ya, ini hanya motivasi aja. Mendengar saya jadi dosen, ngilu perutnya mendengar itu. Kenapa? Dosen itu sudah wah lah gitu ya, walaupun gajinya orang kan tidak tahu ya. Tapi gajinya bahkan dia lebih kaya daripada kita. Tapi ketika kita masuk ke ranah masyarakat, tambah lagi gelar, itu lihat orang natapnya panjang, lamanya tahan napas gitu. Kenapa tahan napas? Doktor itu dosen lagi, nah itu kan. Tapi kita tidak di euforia tentang itu. Tapi hanya ini sebatas motivasi. Nah kemudian saya dibesarkan. Kalau saya di lokal saya pancing mahasiswa itu. Coba Anda tanya, Anda lihat, Anda prediksi, Anda teka-teki siapa saya, alumni apa saya di tingkat SLTA. Saya kebetulan, dan bukan kebetulan ya, saya udah niatan dari awal. Saya alumni pesantren. Ada orang Bukit Tinggi sini, saya alumni pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kapau. Sekolah itu enggak begitu ternama lah. Tapi alhamdulillah hari ini sudah begitu baik, bahkan lebih kurang 1.000 siswanya sekarang. Zaman saya itu satu lokal 5 orang, satu lokal hanya tamatnya 3 orang lagi sampai kelas 6. Tapi sekarang karena perkembangan IT dan publikasi sudah bagus. Nah kemudian saya di Fakultas Tarbiyah ngajarnya di MPI, base saya itu MPI. Ya, tapi keilmuan di fokus pembelajaran itu di ilmu pendidikan. Konsentrasinya di manajemen. Karena S3 saya, S2 saya administrasi dan manajemen. Jadi antara dunia dan akhirat saya udah lengkap. Saya S1 PAI, masalah sholat, masalah ibadah, masalah zakat itu dikaji dulu kan. Pindah lagi untuk dunia. Paham prosesnya tentang ibadah itu. Nah, ini sudut pandangnya seperti itu lagi. Bukan persoalan pelaksanaan, tapi proses manajemennya gimana. Nah, kalau ini sudah, kan orang sholatnya macam-macam juga ya. Banyak caranya. Ada yang takbirnya lama, ada yang Allahu Akbar sebentar aja, ada peluk tangannya macam-macam. Itu kan kefiat. Dalam bahasa Arab ini kefiat, caranya saja. Kalau dalam bahasa manajemen itu seninya. Bagaimana cara kalau di muka orang pejabat lama ke tangan Allahu Akbarnya lebih mantap ini gitu kan. Nah, oke. Itu gambaran pribadi saya. Kemudian Ibu dan Bapak kita berharap dan kami berharap tentu sekali lagi kami atas nama pembimbing baik dosen maupun guru tentu mitra kerja kita yang harus kita jalin dengan baik. Tingkat kepercayaan Ibu kepada kami pun percaya. Ya. Beberapa catatan saya ingatkan kepada lokal yang kemarin. Ibu harus membayangkan Ibu lulus. Kalau tidak membayangkan Ibu dan Bapak lulus, Bapak akan kerja biasa saja. Seolah-olah main. Sementara yang di hadapan Ibu dan Bapak itu, UP itu akan berkonsekuensi kepada sertifikasi. Yang sertifikasi itu menyelamatkan kehidupan selagi kita pegawai. Nah, itu yang Ibu bayangkan, Ibu tidak akan mengabaikan. Yakinlah Bapak dan tidak akan mengabaikan. Satu syarat. Ibu ada 2 orang ini. Bilang ke suami, ayah, papa, abang,
ketika saya lagi Zoom, jangan diganggu ya. Ketika saya bekerja, jangan diganggu selama proses PPG. Gitu. Meyakinkan, karena banyak juga kan, banyak juga yang ini kok main HP tadi, padahal dia tidak tahu. Sebungkah berlian di hadapan kita, sebungkah emas yang terbayangkan. Jujur, ini mohon maaf, ini cerita anekdot ada ini. Bisu ibu lah keluar sertifikat itu paling-paling aku dana sertifikat itu pembelian satu sebulan. Nah, yang bapak-bapak juga aku untuk istri, ya kan? Nah, kalau tidak demikian, kita yakinkan, apalagi yang bapak-bapak, ya, yakinkan istri, dek, sayang, ini kan bahasa apa ini? Mohon ya, kalau ketika saya ada kegiatan-kegiatan ini, mohon jangan diganggu dulu. Mohon perhatiannya dan mohon toleransinya. Kalau enggak sedang oh ya, angkat ini, tolong itu. Terganggu kan. Yang bahayanya ketika Anda tampil, Ibu dan Bapak tampil. Nah, itu bahaya. Nah, oke. Kemudian usahakan dalam artian kalau yang krusial nanti kan ada apa namanya UKIN ya, UKIN. Nah, UKIN itu krusial. Ibu harus menentukan tempat, harus menentukan sinyal. Ya, kalau ndak Ibu tentukan sinyal dan tempat, Ibu ketinggalan. Banyak kejadian itu, Pak, sinyal saya ndak ada, masa lapor ke saya sinyal. Padahal kita sudah kasih tahu, mohon kalau seandainya kurang baik, pindah ke lokasi lain. Kalau kurang nyaman, cari tempat yang lebih happy. Nah, mohon ini pertimbangan dari Bapak Ibu juga, karena kami tentu mengingatkan. Masalah nilai jangan dipikir. Yang penting Ibu harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu aja persoalan. Tidak ada juga nih, kami dengan Pak Zul ini tidak ada yang sifatnya mau menjatuhkan Ibu dan Bapak. Enggak. Tapi kalau udah lulus nanti, doa saja udah syukur itu ya Pak Zul ya. Iya, iya. Alhamdulillah kami dengan Amin. Pak Zul, dengan Pak Afrizal, alhamdulillah dibimbing. Katakan itu kan doa. Kita bukan minta didoakan supaya apa juga, enggak ya. Amalan yang paling apa itu adalah doa dari teman-teman yang merasa ada sebuah pemberian yang tidak dipaksakan. Nah, kadang-kadang orang lupa itu. Ya, saya dengan lokal lain apapun dengan PPG yang terdahulu juga seperti itu. Nah, kemudian tambah ingatan lagi ya, mengingatkan kembali. Teman-teman ini Pak Zul sudah bergabungkah dengan Pak Rimelvi? Akpai, Pak. Bukan. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan uji kompetensi untuk UP, ada Pak Rimelvi. Saya mengingatkan aja, saya tidak memaksa ya. Kalau mau Ibu tahu dengan cara ujiannya, tahu dengan menjawabnya, langkah-langkahnya ada sama Pak Rimelvi. Tanya Pak Rimelvi siapa koordinator, tanya nanti gimana. Seluruh Indonesia dia biasanya ada tes ya, coba training test, Ya. ya pelatihan tes. Sebagian udah kayaknya, Pak. Layout, Pak. Ya. Kalau yang belum, usahakan bergabung. Nanti jangan penyesalan kemudian. Nah, saya mengingatkan saja, jangan nanti Bapak ini suruh enggak ada kepentingan itu. Tapi untuk mengatur diri Ibu kadang-kadang ada dari eksternal. Kadang-kadang lupa, enggak tahu. Mungkin saya mengingatkan aja. Oke, jadi selanjutnya berkaitan dengan PPG kita, mohon kiranya baca LMS, kontrak, dan waktunya kapan dimasukkan, bagaimana membuatnya, bagaimana harusnya, bagaimana video, bagaimana P5 itu. Mohon kiranya Bapak Ibu dengan serius. Nah, kebanyakan ini tidak semua juga yang apa. Kalau seandainya terkendala
dalam memodifikasi atau membuat, cari orang yang bisa membantu. Umpamanya rekaman di ruangan, di luar. Ada anak-anak sekarang pintar-pintar loh. Anak SD aja pintar dia. Ada family, ada dunsana, ada tetangga yang bisa kita berdayakan, mohon dibantu, minta bantu, tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi mohon kiranya nanti kapan perlu video yang Ibu buat itu kalau bisa bagus, ya. Ini rekaman ini nanti kan dimasukkan LMS. Jadi siapa ini materinya, apa yang itu yang diminta oleh pusat pun seperti itu. Tidak ada kendala, tidak ada masalah. Baik membuat secara soft atau hard atau soft, harus dengan teliti. Sekarang kan namanya untuk menuju sertifikasi profesional guru. Yang namanya profesional, mungkin Ibu sudah dapat sertifikat, nanti orang sudah menyatakan bahwa Ibu itu pintar, bagus, profesinya. Nah, saya kan belum tahu ini latar belakang Ibu dan Bapak semua. Apakah dari tarbiyah semua ini ada satu yang latar belakang SEK ini. Nah, ya kan, Ibu Sumiani. Nah, ada yang PAI, ini Pak PAI Marjohan Nadidi, Pak Marjohan, ini SPDI. Ya kan? Nah, oleh sebab itu himbauan kami hanya sebatas tidak memaksa, dengan kesadaran saja. Oke, mungkin itu hal-hal yang berkaitan dengan apa, dan tentu saya ingin kenal dengan Ibu semua. Mohon maaf dulu dari Pak Zul. Pak Zul ngajar di mana, Pak Zul? Kalau saya di SD Negeri 10 Ganting, Koto Tengah, Pak. Oh, Gantiang Koto Tengah. Ya, Bukan Gantiang daerah bukan. apa ya? Ganting Koto Tengah tuh dekat Lubuk Buaya, sebelum Lubuk Buaya, Pak, dari Tabing. Oh, Simpang Kalumpang. Sebelum Simpang Kalumpang yang pas di tepi jalan itu, Pak. Oh, ya. Situ. Sebelah kanan ya. Ya, Dari Pasaraya. ya. Ya. Mungkin kalau alun yang kenal, mungkin udah kenal semua ya. Kalau Pak insya Zul. Allah nih, sebagian rata-rata orang Padang semua, Pak. Rata-rata kenal semua. Nggak ada campur. Kalau yang lokal sebelah kemarin itu campur semua, Masih walaupun dia di Padang. Oh, Ada Batu Sangka, ada si Junjung, ada yang dari Pesisi ya, Langkok. Cuma satu perempuan di situ. Ini ada dua nih, ada teman dia. ada teman, Pak. Oke, kemudian Pak Mansur. Mansur mengajar di mana Pak Mansur? Di SD Negeri 24 Jatigaung, Pak. Jatigawang, itu Tangga Kota itu. Alumni mana ini? Alumni IAIN, Pak. UIN Imam Bonjol Padang, Pak. Fakultas? Tarbiyah tamat tahun 2006, Pak. Oh iya, mantap. Tapi juga sering lihat Bapak. Oh, pernah lihat ya? Tidak sering, Pak. Berarti pernah sering. tamat tahun berapa? 2006, Pak. Enggak, belum masuk saya 2013 loh. Ya, tapi sering lihat Bapak. Oh iya, aman itu. Oke, Bu Sumiati di mana, Bu? Bu Sumiati, Sumiani Nyani. Iya, Pak. dari mana, Ngajar, Bu? Pak. Ngajar di SDIT Buah Hati, Pak. Di mana tuh, Bu? Di Koto Pulai. Koto Pulai di mana nih? Koto Pulai Terusan. Masih Koto Tengah, Pak. Ya? Di Koto Tengah, Pak. Dekat masuk Simpang Lalang, Pak. Oh, Simpalala. Oke. S1-nya memang STFIK ya? Stepik, Pak. Ya. Kampung asli Padang. Kampung di Dumai, Pak, Riau. Oh. Pak Mansur, mana tadi Pak Mansur? Kalau kampung Merbungo, Pak. Oh, akan luar itu ya. Oh, tapi Ya. Di Padang domisili. Oke, makasih. Bu Mirawati, di mana, Bu? Ngajar di SD 37 Lawas, Pak. Oh, Langlawe, udah ke Jaga ALS, negaranya. udah ke ANS. Bu. Ya, tapi gini aja kan, Pak. Oh, tamat mana dulu?
Tamatan D2 Yeyen Mambonjol Padang, Pak. D2 terus nyambung ke S1 Stayastis. Oh, Yastis. Iya, Pak. Ya, ketika waktunya ketua belum Pak Rahman ya. Siapa ketua dulu, Yastis? Iya, sama Pak Abdurrahman dulu, Pak. Oh, masih Pak Rahman. Nah, Iya. iya. Kampuang mah Orang Padang, Pak. di mana? Padang lah, Bu. Nom Pangilun, Pak. Oh, di mana tuh? Dekat STK PGRI. Di belakang. Iya, belakang STK PGRI, Pak. Di mana daerah? Kau agak sensitif saya. Di mana tuh? Di Tabiang Kadang. Ayo, Pak. Di mana? Tapi yang kadang tapi sampai apa kalau orang tua di STK, kalau awak kini di Kampung Koto, Pak. Oh, arah Motong, Jalan Motong lah. Ya, Kampung Koto dekat Sawalie, Pak. Iya. Kalau orang tua di STK siapa? Orang tua ini Siapa? mama Siapa tuh? mama Pak. Namanya Amak siapa? Kanduang. Iya. Hah? Amak Kanduang, Pak, di STK. Iya, saya kan pernah di STK loh, Bu. Ngajarnya sampai 2016 sampai 2016 ngajar STK. Oh, Bu apa? Bu Enon namanya. Buah? Bu Enon. Oh, tahu lah saya itu. Tahu lah. Ya kan mitranya CPP itu. Iya, rekan STK, rekan misalnya STK itu, Pak. Iya, saya ngajar juga STK itu dulu. Oke, makasih ya. Pak Ya. Nasrul. Di mana Pak Nasrul dan kampungnya di mana? Alumni apa? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Nama Nasrul, tempat ngajar di SDIT Nurul Ikhlas, Air Tawar Timur, Padang Utara Pak. Kampung asli Darmasraya, istri orang Padang, semenjak jadi garin, dapat bini di Kep Saji Pak. Apa namanya? Alumni mana? Alumni Stipik Pak. Oh, Stepik. Itu kalau bulan puasa Stepik itu laku itu. Makanya orang mencari menentukan untuk Kasarugo gitu sama Pak Nasrul Kak. Amin. Oke aja Pak Zul tinggal Pak. Jadi Oke, Pak jadi Zul. Pak Nasrul tinggal musajinya mencari anak orang loh. Iya. Tagadai di Simpang Tabiang Pak. Iya mantap. Dari idola jamaah tuh, Pak. Iya. Iyalah. Nah. Oke, Pak Maihendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ngajar di SD 43 Sungai Sapi, Pak. Nah, Pak Wali Kota. Tinggal, ya Pak, Kampung Bukit Tinggi, Pak. Di mana Bukit Tinggi no? Sampai Angke, Pak. Di Maru. Doang, Pak. Kan waktu lawe itu mah nagari apa? Lasi, Pak. Hah? Negari Lasi, Pak. Baju oleh lah, si banyak itu teman ke Buya Asabul Jamin. Yo, Pak. Buya apa? Buya mau kok. Ayah orang tuanya siapa si Akmal. Ya si Kamal, Pak. Iya. Nah, kalau tapi mau nak ada di kampung, Pak. Tapi mau lagi di Padang, Pak. Nak ada di kampung, Pak. Ini kan sama juga pemain bola tuh mah. Iya, Pak. Oke, alumni mana? Tamat mana dulu? Alumni D2 PAI dulu, Pak. Di Padang? Iya, Pak. Di Win Padang, Pak. S1-nya Stayastis, Pak. Oh, ya sama dengan Bu apa deh ya? Bu Ira, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Pak Marjohan Hadidi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengajar di SD 14 Kampung Jambak, Kecamatan Koto Tengah. Kampung Jambak tuh di Simpang Kelumpang, Salam, Pak. Ya. Alumni IAIN Imam Bonjol Padang, tamat tahun 2013. Ya, berarti udah ketemu dengan saya ya, PAI ya?
Ya Pak, sharing nampak lah dulu Pak. Ya, tapi saya belum masuk dengan Pak Marjuan itu. Ya Pak, Ya belum. kan? Ya, pas Tamat wisuda, 2013. wisuda September Pak, 2013. 2013. Ya, Oh, ya. Mungkin ada juga itu. Saya sudah udah beraktivitas. Oke, kampung mana? Padang. Si Junjung Pak, Kan Langkok tuh, si Junjuang. Di mana si Junjuang? di Tanjung Lolo. Junjuang apa? Padang Subusu, Pak? Lewat pada busuk lah Pak, Tanjung Lolo Pak. Simpang Menunggal. Dekat Tanjung Gadang Pak. Gadang. Tanjung Palu, Tanjung Gadang itu tuh. Tanjung Palu masa kiri Pak, jauh lah. Tanjung Palu kan belok kiri sampai ke simpang apa ya, ke Tanjung Gadang situ ya nak. Tanjung Gadang daerah Keliren Jawa Pak. Ya. Tapi masuk Kabupaten Sinjung ya. Ya, si Junjung Pak. Nah. Oke, makasih. Pak Abdul Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Ngajar di SDN 0 sampai Kampung Holo, Pak. Ya. Kampung Negara Si Junjuang, Pak. Padang Sibusu. Oh, dekat lapangan bola tuh. Iya Pak, di pakai bola tuh, Pak. Pakai SD ada yang menghadap ke jalan yang bagus itu satu kan? Ya, SD 05 tuh, Pak. Ya kalau mau berjalan tuh mau cari amanah aneh. Kalau di Padang Susu nya nih, Pak. Iya. Berarti tamat man dulu, man lagi. Man Padang Susu, Pak. Ya, man yang tepi jalan ya. Itu Man Pelangki tuh, Pak. Di Pelangki tuh, Pak. Oh, man Yang ada tebuki itu, Pak. Man Pelangki, Pak. Oke. Makasih Pak Rahman. Iya, Pak. Udah rumah orang Padang. Iya pakai cek panas sudah itu Pak, letak gede kemari, Pak. Ya, juga situ juga lagi di Junjuang. Iya. Di Junjuang anak orang situ. Iya, Pak. Jadi situlah KTP dulu kali, Pak. Ayolah, mantap. Oke, makasih. Pak Darman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ngajar di SD 09 Air Pacah Pak. Kampung asli di Kuranji Pak, dekat PPLP Sumbar. Sekarang tinggal dekat sekolah. Alumni Stayastis Padang Pak. Alhamdulillah. Ya, makasih. Oke, Pak Majid, Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ngajar sekarang di SMP 2 Baleh Padang Pak. Lapai sudah buat keluang. Lah di Lapai Pak. Iya. Lapai ya, dalam ya. Iya Pak, tinggal di Kalumbu, Kampung Pasaman Pak. Oh, tinggal basuh lah, ada basuh Pasaman lah, tapi lah basuh Kelumbu yang turun. Ini lah Kelumbu dah. Ini lah Kelumbu. Tahu siapa Pak? Kalau bahasanya lah masuk, tentulah menyatu jo basuh Kelumbu. Oke, alumni mana dulu Pak Abdul Majid? Alumni PGMI 2007 dulu Pak YIN. S1-nya Stayastis Pak. Oh, berarti D2 juga? Iya PGMI dulu Pak, wali kelas. Oh, iya. Proyeknya Pak Basirudin ya? Proyeknya Pak Basirudin dulu? Iya Pak. Iya. Oke, makasih ya. Pak Mustafa. Bapak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ngajar di SDIT Permataku, Daduk Tunggul Hitam, Pak. Kampung Riau, Tembilahan, Pulau Kijang. Oh, Pulau Kijang. Iya, Pak. Ya. Istri orang mana? Jadi orang kisaran Medan, Pak. Oh, berarti ini di transfer dia dari. Nggak enak dia orang Padang ini, enak orang Minang. Ada di mana? Ya. Staipik, Pak. Oh, Staipik. Kampanye YIN, Pak. Oh, gitu.
Oke, langsung Pak Nofri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di SD Islamudin Mulia Padang, Pak, di Simpang Arum. Dekat Tugu apa tuh, Pak? Ya, iya, Tugu iya. Ambil air tetap. Alumni mana? Alumni YN Menjol Padang, Pak, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Tahun? 2002 balik, Pak. Oh, berarti bisa sambut dengan saya. Itu saya masih di luar. Iya. Ya. Jadi kampung mana, Pak Nofri? Persisi Selatan, Pak, Kambang. Mana dulu kok di Kambang? Dulu kok lupa di Kambang, Pak. Oh, itu. Mana melalui TKP? Iya, Pak. Orang TKP, anak TKP dari kubun orang ini loh. Mati. Oke, makasih Pak. Iya, Pak. Sama Pak. Pak Zakaria. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ngajar di SD Semen Padang, Pak. Di Narung, Pak. Ya, Semen Padang. Iya, Pak. YIN Imam Menjol 2008, Pak. Tamat 2008. Kampung Bungui. Iya, Pak. Kampung Bungui Teluk Kabuang, Pak. Di Bungui. Di Kayu Aro Kak dulu kelurahannya, Pak. Simpampek ke dalam, Pak. Iya, Simpampek tapi Kayu Aro tadi kan ada manpil itu dalam tuh. Dakok Sanawiyah, Pak. Iya, betul. Sanawiyah. Tapi Sison le tahu di Sison guru Sanawiyah. Lai, Pak, ambo yang di belakang Sanawiyah ada kakak BSD itu kakak, Pak. Ya, itu kan sawah belantara di belakang. Oke, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Saya bangga dari variasi daerah, variasi latar belakang pendidikan disatukan dalam ranah PPG, guru agama. Ini yang harus disyukuri. Ya, ada yang STEPIK, ada IAIN, ada dari Yastis, ya komplit di situ. Daerah pun juga seperti itu. Jadi Pak Zul, ya Pak, kita bangga ini multi daerah, bukan orang Padang, tapi KTP-nya sudah Padang semua. Yang Bapak Ayonyo alumni STEPIK dan UIN itu sudah musaji. Nanti caliknya bukan mamanya dulu, tapi anak Asian lagi ya. Atau mulai laki-laki. Apa Nasrul loh Pak? Sudah lapis dari jamaah anaknya pembiak lo tuh. Oke, itu kan hanya variasi dalam menyatukan persepsi kulubuhim ya. Jadi tiap waktu disatukan di situ. Dari beberapa apa tadi, tapi saya terpantau di sini semuanya ibu-ibu dan bapak cerdas. Kenapa cerdas? Dari tatapan dialog sudah apa, tinggal lagi action kalau dalam bahasa manajemen. Bagaimana reaksinya nanti? Tapi dalam pandangan saya psikologi keguruan, psikologi agama, psikologi perkembangan, nah guru harus ada itu. Jangan tidak tahu lo anak mendongkak-dongkak larinya bukan nakal. Itu tanda kreatif. Dia main lacui lah karena 5 juta melapor orang tuh. Langkah apa yang harus kita cari? Langkah persuasif. Itu lagi. Persuasif apa? Tergantung. Apakah diplomasi politik, apakah komunikasi, apakah pendekatan yang lain, silakan. Ya. Nah, tentu saya enggak banyak bercerita tentang aplikasi apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Cuma saja saya pengamat teoritis, tapi mohon maaf, saya dari awal sudah ngajar juga di SMP. Saya dulu dengan SMP Pertiwi sebelum jadi dosen saya. SMP Pertiwi yang di Khatib Sulaiman di belakang.
kepala sekolah dulu Pak apa namanya Pak Kati. Betul, beliau aktivis Muhammadiyah yang di Ampang, udah meninggal dia. Nah, kemudian baru melanjutkan itu. Tapi saya tidak terbayangkan juga saya jadi dosen, tapi mungkin ya surat tantangan lagi. Surat tantangan dan aktivitas. Makanya saya bilang, kalau gambaran kita itu sudah menyatakan lulus, ibu saya lulus. Berdoa seperti itu, insya Allah nada, insya Allah lulus. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, kalau dalam keraguan sak terus, laika lulus, ya Tuhan itu kan tahu, kau tidak percaya jadi. Nah, itu bahasa yang disampaikan. Nah, ternyata, tapi kita yakin orang kalau berdoa, dia sering doa mau diterima doanya itu tetap hayalannya tetap itu. Makanya maaf ya, kalau nan keraja orang buruk, banyak buruk taruh ini, makanya liku-likunya tetap buruk. Coba lihat itu. Perilakunya tetap jelek. Tapi kalau kita berharap dengan baik, keinginan kita baik, pasti insya Allah dapat. Sama, ini saya contoh ini. Ibu dan bapak sekalian, awak alun pandai membawa oto, tapi baraja membawa oto. Walaupun tidak tabali oto, insya Allah motivasi itu pasti membeli oto. Kenapa? Karena awak lah pandai dulu membawa oto, itu kan hayalan itu. Pasti satu saat kita bisa beli motor, bisa beli mobil. Tapi lah mulai dengan wadah dulu. Tapi piti banyak baraja enggak dari awal. Tentu oto enggak bawa-bawa dari awal, walaupun oto orang. Ya kan, satu manfaatnya. Kalau kita bisa bawa mobil, tetangga ada mobil, ada sesuatu yang enggak bisa dijalankannya, minta tolong, kita bisa bawa. Itu alternatif. Kadang-kadang niat ko dan buat menolong orang, mah konya jauh aja tuh, ko Jawa, Jonda tuh. Piti dapat pembeli itu tapi nggak bisa. Nah, oleh sebab itu, ini sebetulnya sama dengan keinginan yang PPG ini, yang saya misalkan seperti itu. Ibu dan Bapak sekalian, dari beberapa apa yang saya tanyakan kepada Ibu dan Bapak, ya berlatar belakang macam-macam, kampung halaman macam-macam, dan mudah-mudahan kita berharap dan kami berharap Ibu lolos, Ibu sukses, dan kami pun bangga. Amin. Ini kan tugas negara, kami ditunjuk oleh negara sebetulnya. Hari ini kan tugas negara. Dan tentu berharap juga kepada, saya banyak berharap, harus niat ikhlas. Ikhlaskan diri, ikhlaskan waktu, ikhlaskan pengorbanan. Ibu dan Bapak kalau membuat tugas, jangan karajo sebanyak badan. Kau nyoba tanya tuh, anak disuplai ketika mengetik. Umpamanya minum lah, pengopi lah, kalau ada rumah rokok, ayo tentu gak singkirkan dari lokasi seketik kan. Nah, jadi itu kebutuhan. Nah, itu kan keikhlasan juga. Nah, oleh sebab itu, awak di bata paso untuk KUP, kaujian, untuk tugas, tapi pelit untuk dirinya. Itu kacau itu. Itu trouble namanya. Ada masalah kesulitan. Nah, oleh sebab itu, kami berharap juga sekali lagi, mohon kerjasamanya juga. Ya, umpamanya Ibu dan Bapak agak ragu. Ini kan direkam ini. Kami itu yang kerja kami fasilitator itu memberikan sebuah pendekatan dan kejiwaan psikologi ya, psikologi kejiwaan itu. Ibu buat link sendiri, bertanya, dialog. Jangan bosan-bosan kalau ada. Jangan ada kami. Masuk di situ, dialog kira-kira gimana, ada enggak ini. Tidak masalah. Yang saya lihat, yang kami lihat itu kan di LMS. Bahkan perintah dari pusat pun, jangan diberatkan beban kepada ibu dan bapak. Tapi bagaimana tugasnya sukses. Itu aja persoalan. Bagaimana kerja ibu selesai. Masuk ke dalam program
Hilang saya Pak. Untuk nyilang mah. Saya berdoakan ibu semua dan bapak semua selalu sehat sampai nanti, dan bukan sampai PPG aja. Ibuku sampai PPG semoga sehat selalu kan. Sudah PPG ndak do namanya lah pai. Nah, kalau nandari apa-apa, istri nama gadang. Kalau ibu asobi nama dape. Kan bahaya itu. Moga kita sehat selalu. Dan mohon juga Amin. kepada kami pembimbing, doakan juga kami sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Itu yang alamin. bisa saya utarakan, dan mohon juga kerjasamanya dengan Bapak Doris fasilitator. Kalau seandainya Ibu ada kendala, ada masalah, mohon dikoordinasikan dengan fasilitator lebih dulu. Jangan sungkan-sungkan. Dengan Pak Doris saya bilang, Pak Doris, gimana di sana? Oh, kooperatif, Pak. Oh, enak, Pak. Dengan Pak Zul, oh, enak kali, Pak. Saya sudah cari info nih sebelum masuk. Walaupun saya tidak begitu tatap muka dengan Pak Zul ketika pertemuan, mungkin ya kita sudah ketemu. Tapi belum banyak cerita, baru hari ini. Ya, kami ini sebuah wadah juga ini komunikasi yang lebih bagus. Jadi tidak ada yang tidak apa lagi, dosen-dosen dan guru-guru yang terlibat di dalam PPG. Saya baru sekali ini baru ketemu dengan Pak Zul. Ya Pak Zul ya? Iya Pak. Baru pertama. Dan kawan-kawan lain juga baru pertama juga katanya. Ya tidak masalah. Ya, itu kan panitia, sebetulnya panitia yang mengacak-acak itu supaya orang ini kenal baik dengan guru pamong dan dengan dosen. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kepada Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita selalu sehat dalam menjalankan tugas yang panjang ini, waktu yang panjang ini. Amin. Dan tidak ada hambatan sedikit pun dalam membuat dan memprogram dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Zul. Mohon maaf bila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Betul. Terima kasih kepada Pak Faisal. Tadi sudah saling berkenalan kita. Insya Allah ada motivasi. Kemudian satu hal yang kita tangkap ternyata Pak Faisal ini cukup pengembara. Sudut-sudut negari tahu ya Mah. Dari Sijunjung sampai Pasisir sampaikan kemari. Berarti luar biasa beliau. Oke. Baik Bapak dan Ibu, artinya insya Allah selama 26 hari ke depan, kalau nggak salah sampai 11 Oktober nanti, Bapak Afrizal akan mempersamai kita untuk suksesnya kegiatan kita, terutama sesi kita hari ini berarti kita sudah berada pada masa PPL. Nah, tentu sepanjang penyampaian tadi, karena ini merupakan orientasi awal, kalau ada Pak Ibu dan Kaditanyuan, baik kepada dosen pembimbing kita. Satu Pak Zul, perlu enggak kita programkan sekali seminggu kita Zoom? Kalau di laman Juknis itu kalau nggak salah sisi untuk Zoom-nya Pak. Sinkronusnya itu mungkin. Saran kalau bisa kita maksimalkan itu, tapi mungkin kalau kurang bisa kita laksanakan yang lebih tambahannya Pak. Itu mungkin. Minimal nanti kita berbagi ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, minimal itu ya. Oke Pak Zul? Ya Pak. Kalau ada kawan-kawan yang lain yang ditanya, silakan kawan-kawan. Pak Ibu. Saya tanya satu Pak Zul. Oke, silakan Pak. Alhamdulillah, makasih Pak waktu diberikan. Ini mengenai PPL Pak Zul. Ini ada PPL 1. Kita terhitung hari ini kan ada jadwal 6 hari ya. Besok Sabtu, Minggu Senin, Rabu. Nah, nasib ini asal tentu udah dari video kita. Ini mohon kerjasamanya Pak Zul, bimbingannya juga Pak dosen kita Pak Dokter. Terima kasih. Baik, makasih Pak Zakaria. Gimana Pak? Iya. Saya bantu dulu jawab Pak Zakaria ya Pak, izin Pak. Lanjut. Oke, baik. Berarti mulai dari hari ini kita masuk sesi PPL. Kalau K1 materi PPL kita itu kan sebenarnya dalam 26 hari itu 3 aja garis besarnya, 4 sama PTK. Jadi PBL, PJBL, P5 sama PTK.
Kalau untuk session waktunya, lihat saja nanti di rundown yang sudah dibagikan. Berarti kurang lebih seperti itu. Yang perlu mungkin Bapak dan Ibu siapkan ketika PPL ini, satu pertama ketika 3 itu PBL, PJBL sama P5, berarti kan ada 5 komponen kalau nggak salah. Komponen pertama itu modul. Kalau modul Bapak Ibu nggak usah repot-repot pakai modul yang lama, tapi mohon maaf tolong koreksi lagi, revisi balik. Pengalaman ketika berteaching Bapak dan Ibu, sebagian modul Bapak Ibu ambo tapaso bu picang mato saya menilai begitu. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, masih banyak beberapa kesalahan elementer dalam modul tersebut. Tapi ketika disuruh direvisi tidak bisa lagi. Kesalahan elementernya masih ada nama orang lain. Kemudian kompetisi awal masih terkendala, bana. Kemudian yang paling fatal itu banyak mau cari langkah-langkah pembelajarannya tidak sesuai dengan sintak. Mungkin rekomendasi ambo, mungkin Bapak dan Ibu bisa mungkin komunikasi sama Pak Mustafa. Kalau mau cari modul Pak Mustafa tuh cukup bagus. Jadi sintak kalau PBL itu kan dibuatnya bana cie diagiahnya tanda hitam aku sintak ini kegiatannya. Kalau bisa sarannya seperti itu. Pak Marjuan juga udah bikin seperti itu. Kalau perlu nanti bisa mungkin berbagi dengan Pak Mustafa bentuk modul tadi. Artinya dari modul yang ada yang PBL, PJBL bergabung ada yang P5 tapi isinya PBL. Itulah. Jadi harapannya modul itu bisa dipakai, tapi bagi masih ada yang keliru, tolong perbaiki balik. Dia sampai ada kesalahan-kesalahan elementer pada modul. Oke, minggu besok berarti mulai dari hari ini kita sudah masuk kepada PBL. Ketika kita sudah ngambil satu modul PBL dalam waktu 1 minggu ke depan, berarti kan ada 2 PPL-nya. PPL yang satu tadi itu masih belum dalam bentuk video. Berarti Pak Zakaria ngajar berdasarkan modul yang ada, cuman belum dalam bentuk video. Berarti itu lebih kepada bukti dokumentasinya ada foto, ada hasil penilaian diri, self assessment tersebut, ada penilaian dari anak-anak. Itu satu. Kalau nggak salah 5 hari sesudah itu, baru kita bikin video. Dan itu akan kita masuk kepada laman LMS. Ketika Bapak dan Ibu bikin video, tolong ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, pastikan video itu posisinya jangan tagak, tapi rabah. Paling banyak kesalahan sepertinya. Posisi ngambil gambarnya seperti ini, jangan seperti ini. Kalau modelku masuk ke YouTube yang lain, hilang sebagian layarnya hitam. Itu satu, berarti pastikan dalam posisi rabah. Kalau tidak salah, durasi videonya itu kurang lebih 20 menit. Jadi bacalah lagi modul tersebut, bikinlah video sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada modul. Dan sampai modul bak ketemu modul, video bak ketemu video belum. Dan sampai seperti itu. Setelah selesai, editlah sedikit demi sedikit. Minimal yang ada dalam video tadi itu ada cover. Ada tampilan nama Bapak dan Ibu yang sedang ajar. Nanti kegiatan pendahuluan muncul kata-kata kegiatan pendahuluan, baca doakah, salamlah, persepsikah, dan lain. Masuk kegiatan inti, masuk kegiatan penutup, muncul itu dalam video kita. Kurang lebih durasinya 20 menit. Kalau sudah seperti itu, aman. Diolah dengan KineMaster boleh, Filmora boleh, dengan Canva boleh, terserah. Nah, itu mungkin gambaran yang akan kita kerjakan ke depan. Itu mungkin Pak Zakaria. Kalau ada tambahan dari Pak dosen kita mungkin silakan Pak. Oke, penguatan saja. Yang penting pertama itu Ibu dan Bapak tidak boleh lepas dari SOP. Ada ya, yang aturan-aturan yang berlaku kan sudah ada tuh di kontrak. Ya, kemudian Ibu baca, Bapak baca apa yang harus saya kerjakan. Kemudian waktunya kalau bisa, ini jangan numpuk. Kalau lama numpuk karajo, malih mengarjuan. Kalau bisa sesi ini dengan interval waktu ini selesai diupload. Nah, pola kerja, apa yang dikatakan Pak Zul tadi, kita makanya saya bilang saya bahas tadi,
kalau ndak kurang pas awak minta tolong. Saya bukan melemahkan dia. Kalau kita nggak ngerti, Kopi Darat dengan kawan-kawan kan di Padang semua. Kan semuanya di Padang. Kalau yang tahun yang dulu ada dari Palembang, dari Jambi, dari Aceh, dari macam-macam, susah ketemu. Kalau ini satu paket pertemuan 13 orang, di mana kita kumpul, yuk kita adu argumentasi kita, kan bisa saja. Nah, boleh aja itu. Nah, nanti sudah baru diproses masukan. Nah, kemudian saya inginkan juga jangan melewati waktu yang sudah ditentukan, ada ya 5 elemen tadi. PJPL dan kemudian P3, P5 sampai macam-macam lah. Nah, kami nanti tinggal hanya menilai saja lagi Pak Zakaria. Nah, actionnya itu tergantung kepada Ibu dan Bapak. Setelah kita mulai hari ini, kita harus mendahulukan dengan komen-komentar yang seperti ini. Nah, nanti Ibu serius saja lagi di yang Bapak dan di rumah atau di sekolah boleh. Yang paling penting itu saya sampaikan dari awal tadi, tolong baguskan. Jangan terpantau ada plagiasi. Tolong diteliti. Kok enggak? Kadang-kadang diambil apa orang kira di bawah lupa mamapin. Nang garis miring dari Win Jogja umpamanya. Terpantau juga itu. Itu harus kami kembalikan. Harus kami kembalikan. Tidak boleh. Berarti saya kalau tidak kembalikan, berarti saya tidak membaca. Itu konsepnya. Jadi oleh sebab itu, apa yang dikatakan Pak Zakaria itu fair, itu bagus itu. Jadi tidak ada kalau bisa jangan termin kedua udah belum juga di apa itu kebanyakan itu. Jadi kami kelabakan sekali untuk menilai. Nah, sementara yang kedua udah datang lagi, belum juga, ini payah lagi. Oke, jadi itu Pak Zul. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu semuanya lihat lagi panduan itu, sebetulnya panduan. Dan kalau ada terkendala, mohon berbagi informasi. Siapa yang dituakan atau siapa yang bukan tuanya dalam segi umur enggak ya, tapi dari segi keilmuan, baik masalah teknologi informasi, teknologi lain-lain sebagainya, silakan berbagi. Oke Pak Zul, makasih. Makasih Pak. Makasih Pak Zakaria. Ada lagi Pak Ibu? Ya Pak. Kasih Pak. Tanya Sama, satu Pak. Pak Zul. Silakan Pak Nofri. Ya, Pak Zul, mengenai pelaksanaan PPL ini Pak Zul. Kalau tidak salah tanggal 19 atau 20, tanggal berapa tuh? Orang kan ujian apa Pak Zul? Ujian PTS sekarang. Iya, ya. 23. Bagaimana untuk mengatasi itu Bu, Pak Zul? Oke. Buat videonya. Oke Pak, mungkin gini aja Pak. Dalam hal ini kita kan fleksibel. Saya nggak tahu pasti tanggal apa kita PPL yang bikin video. Kalau memang tabrakan, kan sudah tahu kita itu dengan gambaran PTS bisa dimajukan atau bisa dimundurkan, tergantung Bapak dan Ibu nanti. Kalau dengan kurikulum Merdeka memang PTS itu kan nggak ada jadwal pastinya, itu kan kebijakan masing-masing sekolah. Kalau memang ternyata bertentangan, bertabrakan dengan jadwal di sekolah, ya udah kebijakan Bapak dan Ibu saja kan bisa digeser. Boleh geser KT, boleh lo ke bawah. Yang penting mendekati. Itu saja mungkin Pak. Fleksibel saja sebenarnya Pak. Iya. Makasih Pak Zul. Ya. Itu settingan ya, settingan Bapak Ibu gimana mempolanya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau perlu dari kini awak siapkan itu, tapi mendownloadnya sesuai dengan waktu. Ya, lah bisa dia suah ini Pak Nak. Iya Pak. Daripada mau tahu di sekolah tuh dibuat dulu sesuai aturan tuh. Itu kan lah kerja namo. Iya kan? Ya waktunya jangan ya maksimalnya 20 menit tidak salah itu. Iya ya. Izin Pak Zul. Ya, silakan Pak. Dicari di LMS kalau naduk kolom untuk PL itu Pak. Iya. Emang belum Pak? Pantauan terakhir memang belum. Yang penting siapkan saja Pak. Juknis kan sudah ada, rundownnya sudah ada, rangkaian kegiatan. Yang penting siapkan.
Kok nampak Iya, tuh buka isi sekali benar tuh kan? Karena iya, memang iya, iya. sampai sekarang belum ada kolom fiturnya belum nampak kayaknya. Kecewa punya awaknya enggak Pak itu ya. Ah, makanya Pak Nasrul, Ya Pak. koados rumah itu tuh itulah konfirmasi ju fasilitator. Nah, Iya, 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 iya Pak. ya kan? Iya Itulah Pak. koordinasi Pak Doris gimana ini? Ya, dia kan bagian dari apa namanya sentral informasi itu. Iya Pak. Kalau umpama tidak selesai, Pak Dorisnya pasti lo melapor ke Kabasori. Iya, 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 iya. Iya, iya. Bajanjang naik, batanggo turun. Iya Pak. Oke. Kasih Ya, Pak. boleh. Oke, ada lagi Pak Ibu? Oh, nanya Pak Zul. Ya, silakan Bu. Oh, ya, tadi kan ada Pak jelaskan yaitu untuk pembuatan PPL, modul PPL ini kan misalnya kita harus membuat dokumentasi foto. Fotonya itu yang diambilnya dari mana Pak? Atau dari kegiatan kita mengajar atau dari pendahulunya, inti atau penutupnya itu yang Oke, difotonya Bu. Pak. Yang Baik, kedua Bu. tentang penilaian hariannya yang PH atau nilai apa yang akan difotokan itu Pak? Baik, makasih Bu. Iya. Kalau untuk PPL-nya kan ada dua model. Pertama berarti minggu pertama ini kan kita PBL, Problem Basic Learning. Berarti 2 kali Bapak dan Ibu turun ke lapangannya. Cuman kali yang pertama itu belum dalam bentuk video. Tapi bukti fisiknya itu foto kegiatan Ibu ngajar. Ambillah dari beberapa sudut. Karena mungkin Ibu bisa minta tolong ke anak atau ke kawan yang ada di sekolah. Kemudian bukti fisik yang kedua itu memang modul. Bukti fisik yang ketiga itu kan ada instrumen penilaian self assessment kalau nggak salah nampak di situ. Berarti ada form penilaian teman sejawat dan form penilaian anak terhadap penampilan Bapak dan Ibu. Cuman sampai sekarang formnya kan sepertinya belum ada kita dapatkan, tapi insya Allah sebentar lagi ada. Itu sesi satunya. Nanti sesi yang kedua setelah itu baru Bapak dan Ibu membuat video. Ah, itu video itu yang dibikin. Cuma nanti kan problemnya muncul. Apakah modulnya sama? Nanti kan ini kita siasati nanti kalau memang 2 kali kan itu. Misalnya Bapak dan Ibu materinya ketika memasuki usia balik. Nah, bisa jadi pecah 2 modul tersebut. Karena mungkin kita ngajar 2 minggu dengan materi yang sama, di sekolah yang sama, dengan anak yang sama. Kalau saran saya seperti itu. Misalnya gini, ketika memasuki usia balik, contoh modul PBL Bapak dan Ibu, sesi satunya fokuskan kepada pengertian balik, kemudian balik dalam ilmu fikih, dalam ilmu biologi, kan seperti itu. Sampai situ. Sesi yang kedua, tetap materi ketika masuk usia balik, kewajiban setelah memasuki usia balik. Pecahnya seperti itu kalau saran saya kepada Bapak dan Ibu. Jadi jangan pecahnya nanti jauh ini balik nanti sesudah itu hijrah nanti kan ini jadi materinya berkesinambungan. Itu hanya saran mungkin untuk Bapak dan Ibu supaya lebih memudahkan kita ketika tampil itu. Oke, saya tambahkan dikit Pak Zul. Ya, silakan Pak. Ya. Berkaitan dengan itu, Ibu buat jangan nanti memasukkannya salah kirim. Nah, kebanyakan banyak juga salah kirim ini. Betul Pak. Ya, dibuatnya ini, tapi yang dikirimnya ini. Kami pun kita harus kita tolak aja Pak Zul, kembalikan. Jadi Ibu harus sering juga melihat di LMS Ibu. Kadang-kadang kami tolak, tidak dilihat-lihat, tidak ada balik lagi. Nah, itu kan bahaya, enggak. Gimana mau nilai? Nah, apa yang masalah disampaikan ke Pak Zul tadi, itu makanya Pak Zul itu masalah teknis tentu Pak Zul yang lebih banyak tahu. Ya Bu Mira ya, dikondisikan aja nanti. Apapun yang Ibu buat, caranya di sekolah kita aja sendiri, jangan sekolah orang. Tempat Iya, kita saya aja. sendiri Pak. Iya. Oke, makasih Pak Zul. Oke Pak. Oke, ada lagi Pak Ibu? Ya, Pak Zul. Ya, silakan Pak Marjohan. Kalau dilihat dari jadwalnya Pak Zul, kalau RPP 1 itu 1 minggu ya Pak? Kayaknya iya ya. Yang untuk foto tadi itu, berarti sampai tanggal 19 kita belum bikin video Pak? Iya. PPL 1, RPP 2. Berarti di RPP 2 kita bikin video Pak Zul? Yang tanggal 23 September. Tunggu tuh Pak, saya juga buka Pak ya. Jadi kalau nggak salah memang
Dia kan 3 modul kita, PBL, PJBL, P5. Nah, ya. Intinya dalam satu modul itu 2 kali memang kita ke lapangan. Cuma tanggal pastinya saya juga nggak ingat berarti Pak. Ya, ini lagi lihat tanggalnya, Pak. Ya. Kalau RPP 2 itu 2 hari cuma. Tanggal 30 September sampai 1 Oktober. Kalau PPL 2, RPP 3 itu 6 hari. 6 hari. Ya. Jadi seperti yang Pak Zul sampaikan tadi masalah materi kan. Ya. Untuk PJBL kan kalau di jadwalnya itu kan memang bulan Oktober. Ya. Ini sudah habis materi akhlak itu. Kita sudah masuk materi baru kan. Ya. Di PJBL itu materinya udah beda itu Pak. Kalau saya yang buat gitu. Iya. Udah Jadi gini hijrah Pak. yang diajarkan kan. Iya sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka kan itu pula kelebihannya. Ya. Konsep dasar kurikulum Merdeka itu kan guru bebas menentukan materi mana yang didulukan, mana yang dibelakangkan. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya kan nggak harus sesuai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau berdasarkan buku kan itu, yang itu di situ kan posisi Merdeka yang penting sesuai dengan CP, sesuai dengan ETP yang sudah kita susun. Ya berarti sebenarnya walaupun mungkin Pak An materinya materi akhlak contoh. Idealnya materi akhlak itu kan bab 3 itu Pak Ana. Ya. Idealnya mungkin di bulan-bulan sekarang. Tapi ketika mau kita tampilkan ketika kita praktek nanti di bulan yang berikutnya, saya pikir juga nggak masalah, nggak menyalahi aturan. Karena namanya juga kurikulum Merdeka. Gitu. Artinya mau Pak Aan dulu kan aspek sejarahnya, bab yang kelimanya ketika ngajar, boleh juga sebenarnya. Jadi insya Allah aman, nggak masalah sepertinya. Itu. Kalau hal-hal seperti itu. Iya, Pak. Ya, namanya juga Merdeka kan itu. Yang penting sesuai ATP-nya ada. Kalau kepala sekolah nanya, yang penting ATP sudah kita susun, Bu. Yang penting misalnya kan fase C, udah sekian modelnya, ya kan nggak harus sesuai dengan ini, sesuai dengan kebijakan guru masing-masing. Jadi kondisikan saja, Pak Marjohan. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Mungkin masalah PTK, Pak. Tadi sudah Pak jelaskan di awal. Mungkin tadi kawan masih banyak yang belum masuk. Iya, Untuk PTK itu yang pas itu apakah di kelas PBL yang kita ajar ini atau ada kelas yang lain? Itu kan dari awal sudah ada pertanyaan seperti itu, Pak. Iya. Dari PBL kok atau PJBL gitu, Pak? Oke. Kalau PTK kalau nggak salah kita lihat di hari yang ke-7. Jadi hari yang ke-7 itu kan persiapan PTK, praktek PTK tahap 1, siklus 1 berarti. Berarti kan ketika kita di bab 3 PTK itu kan ada siklus 1 sama siklus 2, Pak. Iya, Pak. Jadi sesuaikan saja dengan PTK apa yang kita bikin. Artinya ketika itu kita kan masuk lokal juga, mengajarkan sesuai dengan materi PTK kita, misalnya meningkatkan hasil belajar peserta didik, materi memasuki usia balik di kelas 4 SD dengan menggunakan misalnya shortcut atau mungkin talking stick dan lain-lain. Berarti ketika satu hari itu tampil masuk dengan materi sesuai dengan PTK kita. Berarti di PPL ini memang digabung sepertinya. Jadi PPL-nya jalan, kemudian PTK-nya juga sekalian jalan. Seperti itu kayaknya. Karena nanti di bagian bawah hari yang keberapa itu ada lagi siklus 2 PTK-nya. Cuman ini sebenarnya kan pandai-pandai Bapak dan Ibu memanage trik aja sebenarnya kalau untuk PTK-nya Bapak dan Ibu. Itu aja. Yang penting kan setiap PTK pasti punya siklus. Kan nggak mungkin siklus 1 hari ini, siklus 2 besok. Minimal kalau memungkinkan siklus 1 minggu sekarang, misalnya hari Selasa, siklus 2 bisa kita gunakan Selasa besok. Udah selesai PTK kita. Karena minimal PTK itu kan 2 siklus kalau nggak salah. Iya, Pak. Itu. Ya, makasih Pak Zal. Oke. Oke, ada lagi Pak Ibu? Jadi Pak Ibu? Tanya satu, Pak. Ya, silakan Bu. Ini Pak, apakah video atau video PPL yang untuk P5 itu sama dengan PBL dengan PJBL, Pak? Sepertinya sama, Bu. Jadi sesuai dengan materi P5 kita juga. Jadi tujuannya Pak Ibu, berarti dengan selama PPL,
Bapak dan Ibu dituntut menghasilkan 3 video. Video pembelajaran, video proses Bapak dan Ibu belajar. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan video sumber belajar, beda lagi Pak Ibu ya. Kali ini memang video kita mengajarkan materi tersebut di lokal. Itu maksudnya. Berarti selama PPL ini 3 kita butuh video. Sesuai dengan materi yang berbeda-beda. Oh, gitu. Gitu. Berarti videonya sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu ya Pak ya? Iya, sesuai dengan model yang Bapak Ibu susun. Nggak dimulai dari ini Pak, maksudnya misalnya kita penetapan panitia misalnya, nggak seperti itu Pak. Misalnya sampai 6 bulan gitu Pak, sampai menghasilkan proyek gitu Pak, atau proyek gitu Pak. Video PTK-nya. Bukan, yang untuk Video P5. yang P5-nya, Bu. P5. Saya pikir nggak seperti itu, Bu. Kalau seperti itu luar biasa tuh, Bu, rumitnya. Berarti 6 bulan ibu-ibu gabung satu video. Dari perumusan tim, kemudian menyusun program semuanya kacau lah, Bu. Atau kalau Ibu sanggup, masalah. Itu makanya ditanya, Pak. Tapi kalau menurut, mungkin nanti kalau salah mungkin koreksi sama Pak dosen. Saya kalau untuk P5 itu enggak semuanya. Minimal ambil satu sesi saja. Misalnya kan Bapak dan Ibu ngambil mungkin materinya tuh tentang pengelolaan sampah. Ibu masukkan saja itu dalam aspek keagamaan. Spiritnya, dasarnya, semuanya. Mungkin kalau menurut saya lebih ke situ, Bu. Bukan berarti kita bikin dari awal sampai akhir. Kalau seperti itu tuh 1 semester tuh, Bu. Iya, Ibu betul. video tuh, Bu. Terima kasih, Pak. Yuk. Terakhir Pak Zul, tanya sama Zul. Ya Pak. Ini Pak Zul, nah yang sudah berlalu kemarin, yang kita upload PBL, PJBL, dalam PPL besok, apakah sama dengan modul yang kemarin atau yang baru lagi? Bisa boleh yang baru lagi? Ya. Sesuai kondisi mengajar nanti. Oke, terima kasih Pak. Zakaria. Justru di sini senangnya. Sebenarnya idealnya yang kita bikin kemarin itu kita pakai lagi. Jadi kan selama Bapak dan Ibu PPG itu kan ada tahap lokakarya. Udah ada tugas PBL, PJBL, P5 itu 6 tampak. Ketika peer teaching kemarin kan diulang lagi modul tersebut. Peer teaching itu kan praktek kita ngajar di depan teman-teman. Nah, sekarang baru langsung ke depan muridnya. Berarti idealnya itu juga pakai materinya. Jadi tidak pusing sebenarnya Pak Ibu dong. Pakai yang ada itu. Cuman itu pasan tadi kalau ada yang salah-salah fatal, tolong cari balik dulu mudah tua. Dan yang karena pengalaman ketika saya memeriksa peer teaching Bapak dan Ibu, tidak semuanya. Ada sebagian yang memang agak fatal juga salahnya seperti itu. Jadi tetap bisa dipakai itu materinya itu, modulnya itu. Bisa dipakai Pak Zakaria. Jadi intinya sudah diasah secara keilmuan, sudah diasah secara peer teaching, sekarang tinggal praktek. Itu maksudnya. Terima kasih Pak Zul. Oke. Ada Pak Ibu? Untuk P5 ini nanya Pak, untuk P5 ini kan sebelum video ini kan dimasukkan juga foto misal atau kayak SK untuk P5 ini juga dimasukkan itu Pak. Jadi ingin Bu, kalau saran Ambo Bu, waktu kita tuh kan 26 hari. Kalau fokus menurut pendapat Ambo, rancak Pak Bu fokus dengan PBL dulu selesaikan. Dan pikirkan P5 dulu. Karena gini, nanti di tengah perjalanan kan ada jadwal kita sinkronus. Jadi selesaikan yang di depan mata ini dulu. Jadi jangan nanti kita mikir yang jauh ke depan, di depan mata berantakan. Itu saran Ambo Pak Jibu. Jadi menurut Ambo Pak Jibu, dalam minggu sekarang kan fasenya itu PBL. Bagaimana melaksanakan praktek pembelajaran berdasarkan model problem basic learning. Berarti langkah pertama Bapak dan Ibu sesudah ini, tolong revisi, pastikan balik modul kita itu sudah betul. Sintak PBL itu sudah ada dalam modul kita. Kalau itu sudah ada, berarti kan tinggal mempraktekkan
tanpa video. Itu sesi pertama. Buktinya foto, asesmen, self-assessment. Maka sesi berikutnya beberapa hari berikutnya kita praktekkan lagi, buktinya video. Kan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, aman satu langkah itu. Selesai itu, upload, masukkan, kan itu. Nah, baru mas kita masuk yang berikutnya. Nah, itu mungkin saran nambah kepada Pak Ibu gitu. Jadi kalau untuk yang P5, insya Allah aman. Nanti di tengah jalan ada fase-fase kita sinkronusnya. Nanti kalau ada, ini kan lagi. Karena kemarin jujur saja, sebagian besar modul PBL Bapak dan Ibu, dari segi sintaknya itu masih cukup fatal kesalahannya Bapak dan Ibu. Itu. Oke Pak Ibu? Oke, Pak. Insya Allah, enggak barik-barik dong. Karena Jawa tiap hari sebenarnya. Kayak itu Pak. Cuman bedanya kini di videoan. Selama aku kan enggak di videoan dong. Sebelum ini Pak Ibu kan ngajarnya tiap hari ya kan. Anak ada hadapi itu lo nyendak lo anak lain dong mah. Anak awak nanti tiap hari awak hadapi. Cuman bedanya gini pakai video sebelumnya. Enggak itu sih sebenarnya Pak Ibu. Tipelnya seperti itu. Enggak barik-barik ya saudara. Wah, dinilai ya Pak. Ya. Kalau pengambilan video itu searah tuh satu-satu gitu Pak. Nah, oke. Kita teknis video Pak Ibu ya. Iya. Kebetulan Nambo pernah jadi wartawan Padang TV kan itu. Jadi punya pengalaman seketik cara mengambil shoot gambar. Pengalaman sebelum-sebelumnya banyak videoku bentuk orang kampus. Sakit kepala kami mencari ada. Manggari seolah Jadi kok dapet ndak ada tripod minimal pinjam sila punya kawan pakai tripod lah kok dapet jangan sampai yang mengari-ngari tangan-tangan saya kan itu satu itu mungkin saran Nambo ke Pak Ibu kalau ndak di Bali pinjam jadi malah mah itu satu yang kedua teknik pengambilan video itu tekan tadi kan seperti ini Pak Ibu ya rubber landscape kedua ketika mengambil video tuh ndak ada cerita dari sujud sampai ke sujud itu ndak ada yang menurut jadi kalau istilah orang kameramennya ada pan up, ada tilt up. Pengambilan jarak tuh paling hanya cuma 45 derajat. Misalnya dari siko sampai kemari. Nggak boleh sampai kemari doh. Nggak ada sampai berputar-putar video tuh doh. Jadi kalau kiri menurut tuh pan up, tilt up. Kalau kateh menurut ke bawah menurut tuh. Idealnya yang bergerak tuh objek yang kita gambar. Bukan kita yang tukang ambil gambar yang bergerak. Rata-rata selama kalau ambil gambar, awak dan sibuk berjalan-jalan mengarik-ngarik mengambil video kok dapat tidak. Nah, itu mungkin saran saya mungkin kepada Bapak dan Ibu yang ambil video. Teknik pengambilan terserah. Mau diambil secara umum dulu, baru long shot awal, kemudian extra shot dan seterusnya. Artinya ambil gambar umum dulu, ambil gambar yang agak kecilnya, ambil gambar looks-nya juga boleh. Itu bisa. Tapi mungkin saran pertamanya pastikan landscape ambil videonya. Kemudian yang kedua, kalau bisa usahakanlah pakai tripod biar nggak bergerak-gerak. Sebenarnya satu video saja, satu kamera aja cukup Bapak dan Ibu. Nggak perlu banyak-banyak ada orang studio dong. Satu saja Bapak dan Ibu. Yang penting nanti siapa yang menggambar tadi itu, tolong. Cuman idealnya Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu ngambil dari sudut lokal, Ibu berdiri di depan lokal, pasti suaranya nggak kedengaran. Kalau bisa, pakailah speaker, pakailah mic. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu ngomong jauh, memang nggak akan kedengaran maksimal suara Bapak dan Ibu. Kalau ada yang nggak pakai tali itu rancak mana yang menurut. Kalau yang pakai tali, ada yang panjang 3 meter kalau nggak salah cuma. Boleh juga. Tapi kalau ngambilnya agak jauh, tanpa mic, memang dia akan suaranya bermasalah nanti. Itu Bapak dan Ibu. Pak Zul, sebentar Pak Zul. Iya Pak. Di bahan ajar perangkat pembelajaran itu Pak Zul kan ada beberapa yang diupload. Ya. Kamu RPP. Ya. Modul Pak, jadi RPP Pak. Ya, Pak. Ya, masih RPP bahasa RPP itu. Di modul. Kemudian ada perangkat pembelajaran yang minta itu materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian. Ya. Apakah itu melalui Word biasa atau dipindahkan kepada apa namanya itu
PDF gitu. Boleh, Soalnya Pak? bentuknya Pak gitu. Ya. Dia minta materi ajar, LKPD, media pembelajaran dan instrumen penilaian. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Semuanya itu sudah ada di modul yang Bapak dan Ibu bikin sebelumnya. Cuman kan masih dalam satu perangkat. Kan itu Pak Ibu Berarti ya? yang satu modul utuh yang itu aja udah upload ulang. Cuma nanti gini Pak, kalau kita lihat nanti fitur yang muncul, kalau ternyata dipecah, kan itu Pak Ibu ya, sekarang kan belum muncul yang PPL itu Pak ya. Kalau nanti memang dipecah LKPD satu fiturnya pula, kemudian bahan ajar satu fiturnya pula, modul satu fiturnya pula, ya silahkan Bapak dan Ibu pecah. Kan tinggal split saja atau memisah saja Bapak dan Ibu. Tapi kalau ternyata, ya Pak Mansur? Kayaknya digabungkan aja fiturnya Pak. Nah, kalau digabungkan fiturnya berarti persis sama seperti modul yang sudah kita susun selama ini. Karena dalam modul kita itu kan lengkap semuanya. Ada materinya, ada LKPD-nya. Nah, cuman dek kini PPL, tolong LKPD yang masih standar kau dapat di gaya-gaya. Kan itu sih Pak Ibu. Nah, bahan ajarnya kau dapat ditambah sekian yang lebih kaya. Itu saja Pak Ibu. Terus yang ragu tadi Pak, yang foto mengambil foto yang tanpa video tadi itu Pak. Berarti tur tersendiri itu fiturnya begitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, kalau Manceliak bantu yang Juknis kini yang dibagikan tuh sepertinya memang beda nanti Pak. Jadi dia minta laporan itu juga kayaknya. Ada foto kegiatan pelaksanaan. Oh gitu. Nah, soalnya di fitur apa kan belum keluar lah kan gitu. Ya memang belum keluar. Cuman kita tengok jalan. Kalau memang karena kan diminta di situ, ya kan tuh kan. Kalau memang diminta nanti ada foto pelaksanaan. Termasuk kalau nggak salah ada instrumennya juga sepertinya di situ. Instrumen penilaian tema sejawat sama instrumen penilaian anak. Kan ya Pak? Nggak tahu entah diminta kalau memang diminta nanti itu kan kita masukkan. Kalau memang enggak ya berarti enggak usah. Kalau petunjuk tuh dapat di kami di LSM di apa MS Pak? Yang dibagikan itu kan ada tuh nggak salah Pak? Kebetulan enggak muncul di tempat Ambo tuh. Bakotak saja gitu. Oh. Itu di bawah kontrak. Di bawah kontrak ada kalau salah Pak kan? Hah? Yang dibagikan kemarin itu ada semuanya kalau nggak salah. Cuman itu tadi rangkaian kegiatannya ada lengkap di situ Pak. Ya kan kalau muncul. Cuman nanti pastinya tunggulah nanti sampai fiturnya itu keluar, baru kita bisa ini kan lihat seperti apa pula yang PPL. Sampai gini kan ada nampak fitur PPL boleh Pak? Belum Pak. Ya, jadi tunggu nanti kalau ada nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut lah Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada oleh Pak Ibu? Izin Pak Zul. Yuk. Ketika ada pencerahan dari Pak Basori terakhir, kata beliau setelah mengupload video itu ada laman yang memuat refleksi diri kita sendiri Pak. Maksudnya apa yang kurang atau apa yang belum terlaksana saat PPL di kelas saat kita melihat video kita sendiri itu Pak. Iya. Ada refleksi diri kata beliau. Iya, berarti ada tambahan refleksi diri berarti Pak ya? Iya Pak. Atau mungkin itu bagian dari diskusi juga nggak tahu. Kalau nggak salah kan ada salah satu penilaiannya di diskusi juga ada kalau nggak salah Pak. Kan dari yang 5 itu. Bisa jadi mungkin Pak. Tapi nanti mungkin pastinya kita tengoklah sampai keluar fitur itu kan nampak nanti apa dan bagaimananya nanti itu Pak Ibu. Iya ya Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Ada lagi Pak Ibu? Alah Pak Ibu, lama-lama ya 10. Iya Pak. Lah Pak Zul, 10 hari. Iya. Besok Bapak Ibu punya ke Maja loh. Iya, besok ke Maja kok tak kalau. Tuh kok Pak Darman hilang tuh Pak Darman kok. Mana hilang? Oke, Bapak dan Ibu, artinya insya Allah malam hari ini Bapak berkumpul bersama walaupun di dunia maya, tentu tadilah saling kenal dengan dosen pembimbing kita. Insya Allah dalam 26 hari ke depan kita akan bekerja sama. Kalau ada yang ragu bisa saling berbagi.
berbagi jo tanyo ka pamong jadi, tanyo ka Pak dosen jadi. Kemudian seperti kata Pak dosen tadi, berdayakan teman-teman sejawat kalau ada yang ragu. Bayo lah, bayo batido dengan kawan-kawan yang lain. Tentu dengan harapan kami tidak berkeinginan lo menyusahkan Bapak dan Ibu. Bapak dosen nambo yakin tadi dari penyampaian beliau berupaya lo supaya lulus adalah itu Bapak Ibu. Nah tentu sama-sama berupaya Bapak dan Ibu maksimal juga dalam usahanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita. Yang penting tetap sehat, kesehatannya. Jangan sampai ada ulun yang sakit gara-gara itu. Kuncinya sederhananan kawak karajuan ko karajawak sehari-hari. Nggak karajo sia, ada awak itu juga karajo itu harinya. Cuman bedanya kini ada mekanisme yang harus patuhi. Salah satunya ada videonya. Kan itu sih Pak Ibu. Jadi jangan sampai stres lo gara-gara itu. Dan itu jangan sampai nak makan lo gara-gara itu. Mungkin ada closing statementnya Pak Aprizal? Oke, saya sedikit. Pertama, saya ulangi lagi, jangan lupa rujuk referensinya tetap kepada SOP yang sudah ada, mungkin sama Ibu dan Bapak semuanya. Semakin banyak tanya, semakin ngaur nanti. Jadi bagusnya lihat aja petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Kemudian bagaimana teknisnya itu tergantung Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, apakah bahan kami kemarin jadi? Iya itu, makanya itu diberikan untuk itu. Kalau kurang ditambah nanti, tambah lagi. Jadi kalau bisa Ibu dan Bapak sekalian kebersamaannya yang perlu. Di mana rasa kurang, mohon dikonfirmasi dengan teman-teman sejawat, ya. Jangan kami dulu. Kadang-kadang kami pada hakikatnya tetap melihat. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bertanya terus, ini semakin banyak persoalan yang muncul. Nah, kalau bisa katanya Nabi Musa, anak yang penting jalan itu, buat itu kebersamaan yang perlu. Oke, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih pencerahan Bapak Dr. Aprizal. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita bersama. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Pak Pamong.